Hari ini kita ngulas tentang TOEFL, di mana kita fokusnya pada hari ini adalah tentang verb, ya, sentence tapi yang verb. Oke, langsung ke contoh nomor 1 di sini. Almost everyone fails, blah blah blah, the driver's test on the first try. Jadi kalau kita artikan, ini artinya adalah kebanyakan setiap orang itu gagal melewati ujian mengemudi pada percobaan pertama. Nah, di sini. Nah, oke, ada satu kata yang perlu kita perhatikan, ada kata fails ini. Fails ini kata kerja, ya, sebenarnya adalah verb. Ya, fails ini adalah verb kalau kita bisa katakan. Ini kategorinya adalah verb. Lalu kita perhatikan ABCD ini. ABCD ini juga verb semua. Dan dalam satu kalimat apabila akan ada dua kata kerja, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah itu bisa jadi adalah gerund adalah penggunaan verb ing. Dan yang kedua adalah infinitif. Infinitif itu adalah penggunaan verb 1, ya, atau verb 1 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kata fails itu sendiri. Fails itu kira-kira diikuti yang mana? Nah, gitu. Dan kalau mungkin kita bisa cek, ya, mungkin bisa cek di Google ataupun di kamus atau dimanapun, atau mungkin bisa cek di sumber di internet. Fails itu diikuti oleh infinitif. Dan infinitif itu dia adalah to verb 1, ya. Infinitif di sini dia adalah to verb 1. Ya, maka itu lalu diikuti oleh verb 1. Maka dari itu jawaban yang sesuai adalah, ya udah, kita sudah ketemu. Maka dia adalah yang C. Ya, to have pass. To pass, bukan to have pass, ya. Ya, jadi to pass. Kenapa passing enggak? Karena kembali lagi, passing itu adalah penggunaan gerund. Jadi fails tidak diikuti oleh bentuk verb ing. To have pass juga bukan, karena itu bukan infinitif ataupun gerund. Yang D juga sama. Jadi yang tepat adalah yang to pass. Seperti itu. Lalu nomor 2. Ya, when the silkworm gets through to lay its eggs, it dies. Nah, ketika cacing sutra itu bertelur, ya, get through itu menyelesaikan, ya. Get through itu sudah melalui atau sudah menyelesaikan, to lay its eggs, ya, bertelur, dia mati. Nah, gitu. Oke, kita cek dulu ini tenses apa ini. Tenses ini kalau kita perhatikan ada kata ini, ada kata gets. Ya, di sini ada kata gets, lalu ada kata dies. Nah, berarti kan ada verb 1 tambah s atau es. Dan tenses ini bisa kita simpulkan ini adalah simple present tense. Terus kita kembali lagi ke sini, when the silkworm gets through. Oke, di sini ada kata gets yang menggunakan verb 1 tambah s atau es adalah apabila subjeknya he, she, atau it. Dan ini silkworm, dia mewakili it, dia bukan jamak. Dia bisa dikatakan tunggal, tapi kembali lagi dia mewakili it. Maka dari itu, ini benar. Get through to lay, agak aneh ya ini, ya, karena get through itu artinya tadi menyelesaikan atau sudah melewati gitu, ya. Mungkin kita bisa jadi jawabannya adalah B, karena get through to lay itu mungkin lebih tepat adalah get through lay its eggs saja gitu. Kita yang C dulu, its eggs, ya, telurnya. Ini adalah penggunaan personal pronoun yang mana fokus pada adjektif posesif, ada telur-telurnya. Tadi dikatakan sebagai tunggal, ya, penggantinya adalah its, benar sekali. Ya, lalu yang D, it dies. It tadi juga sebagai tunggal, maka kata kerjanya tambah s atau s, jadi juga benar. Maka dari itu nomor 2 adalah it get through lay saja, bukan get through to lay, tapi get through lay its eggs. Itu jadi yang B jawabannya. Oke, jadi yang ini, ya, saya cross dulu. Oke, nomor 3. If endangered species, apabila spesies-spesies berbahaya diselamatkan gitu, ya, kalau kita Indonesia kan diselamatkan. Terus rainforest, hutan hujan tropis, mungkin gitu maksudnya, harus dilindungi, must be protected. Nah, kalau ada kalimat yang menggunakan kata if seperti itu, kita bisa mengkategorikan sebagai conditional sentence. Nah, cuman ada tipe-tipenya kan, ada tipe 1, 2, 3, 4, ada tipe 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, ini adalah bentuk yang karena ada kata must be,
lalu ini kemungkinannya adalah penggunaan kata kerja bentuk pertama, maka ini ada tipe pertama. Gitu. Cuman ini bentuknya pasif ya. Kalau kita perhatikan di sini ada saved, ada must be protected, itu kan bentuk pasif. Jadi ini adalah conditional sentence tapi bentuknya pasif. Tipe pertama. Maka kalau tipe pertama itu kita bisa menggunakan simple present gitu. Maka dari itu seperti ini. If endangered species, jika spesies yang berbahaya diselamatkan. Nah, gitu. Ada kata diselamatkan ya, dan rainforest must be protected. Nah, di sini ada syarat di sini. Ada syaratnya. Nah, berarti benar ini adalah tipe yang pertama. Maka dari itu jawaban yang tepat adalah yang di sini. Karena bentuknya pasif, maka kita juga harus fokus pada pasif, maka are to be safe. Kalau be saja kurang kuat, ya bisa saja kurang kuat karena tidak ada to be-nya, karena ini bentuknya pasif. Gitu. Kalau can be juga bukan syarat ya. Kalau will itu terlalu terlalu menonjol ke arah prediksi. Will be ini. Jadi ini kita mencari yang benar-benar ada syaratnya. Oke. Lalu number 4. The average spoken sentence in conversational English takes 2.5 seconds. The average spoken kalimat berbicara ya pada syarat average. Ya rata-rata pada buku bahasa Inggris conversational itu membutuhkan waktu 2,5 detik untuk diselesaikan. Nah gitu. Oke, kita seperti contoh nomor 1 tadi ya. Jadi di sini ada kata takes dan ada kita butuh satu lagi lah seperti itu. Nah di sini karena akan ada 2 kata kerja nanti. Maka dari itu kata takes ini diikuti yang mana gitu kan? Apakah dia diikuti oleh gerund atau dia diikuti oleh infinitif? Nah takes itu kalau kita cek lagi di Google itu dia akan diikuti oleh infinitif. Makanya kalau kita bisa jawab, maka jawabannya adalah to complete. And the average spoken sentence in conversational English takes 2.5 seconds to complete. Gitu. Berarti ini dia. Kalau by completing tidak ya, karena ini by adalah dengan. Kalau completing saja kurang tepat karena memang kita tidak butuh gerund di sini. Kalau verb to complete ini salah ini. Tandanya salah. Oke. Lalu kita fokus kepada ini tadi, kita jawab dulu tadi. Ya, to complete. Bagaimana dengan nomor 5? Ya. Only 20 years ago most doctors agreed. Hanya 20 tahun yang lalu kebanyakan dokter itu setuju untuk tidak truthful with their terminally ill patients. A trend that has reinforced itself in modern medical practice. Oke. Ini sepertinya model direct indirect speech ya, direct indirect speech. Ya, kebanyakan dokter setuju untuk tidak. Nah, gitu ya, untuk tidak. Kalau don't to be, kalau kita cek don't to be, kita perhatikan di sini ada kata truthful ya. Ini adalah bentuk adjektif. Oke, adjektif. Tapi kembali lagi, ini kan kita fokusnya kepada direct indirect. Biasanya kalau ada kata don't ataupun yang pasti bentuk negatif itu, kita langsung aja not to seperti itu. Maka dari itu, di sini kita bisa simpulkan bahwasanya yang sesuai dengan grammatically untuk direct indirect speech maka adalah yang not to be. Not to be. Ya, only 20 years ago most doctors agreed not to be truthful with their terminally ill patients, a trend that has reversed itself in modern medical practice. Ya. Jadi kita hanya butuh bentuk negasi di sini yang diikuti oleh adjektif. Kalau don't to be enggak, we shouldn't, jadi ada kata we-nya, we itu kan subjek, jadi enggak. Karena subjeknya sudah most doctors. Kalau not to be enggak ada ya. Been itu kan harus ada has atau have di depannya. Seperti itu.